Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerald Vandenberg menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerald Vandenberg dan diikuti oleh 23 pemain. Di antaranya adalah Jens Raven, Hoki Caraka, kemudian Arhan Fikri hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerald Vandenberg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaysia. Meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal. Kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu. Yeah, I think every game is important and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team, and I think they have a lot of good players. So I think we have to try to. Pemirsa, jelang lawan Malaysia, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg fokus membenahi daya gedor dari Garuda Muda. Vandenberg menyoroti melemahkan daya gedor timnya saat meladeni Filipina. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg fokus menggenjot persiapan timnya jelang menghadapi Timnas Malaysia U23 pada laga ketiga Piala AFF U23 2025. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. That's always in the game, you know. Against Brunei we score 8 times, and today we also could score 4 or 5 goals. And I think if you see the game today and you see the game against Brunei, Jens Raven scored 6 goals, Hanan 1 goal, Fikri 1 goal, so we have goal scorers. But you also have to be a little bit lucky. 1 goal was offside, they said, I don't know if it's right. I think we get a lot of chances, and the only thing is, if you don't get chances, you will not score goals. But if you make chances, you will score goals at the end. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat siang Bung Ovan, apa kabar? Selamat siang Oce, alhamdulillah kabar baik, apa kabar? Baik, terima kasih banyak, kabar baik juga Bung Ovan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di iNews Siang. Bung Ovan, bagaimana nih peluang Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia malam nanti? Bagaimana Anda melihat tensi dan juga makna rivalitas dari Indonesia versus Malaysia hari ini? Iya, Indonesia melawan Malaysia, sebuah rivalitas yang tidak hanya melibatkan pemain dan juga ofisial antara kedua tim, tapi ini menyangkut gengsi antar bangsa serumpun. Maka tidak salah jika Anda menyebutnya tadi sebagai sebuah derby Melayu. Bahkan lebih luas, ini selalu kita sebut sebagai derby Asia Tenggara. Bagaimana tidak dalam dalam semua laga di bidang olahraga, terutama di sepak bola, Malaysia dan Indonesia sejak era 70-an itu adalah rivalitas abadi yang saling mengalahkan, kemudian setiap pertandingan melibatkan gengsi, melibatkan kebanggaan sebuah bangsa. Jadi jangan heran jika pada saat kita menghadapi Filipina beberapa hari yang lalu, GBK tidak terlalu dipenuhi oleh penonton. Mungkin malam nanti puluhan ribu pendukung Indonesia akan membanjiri GBK. Nah, pertandingan ini walaupun seperti yang kita ketahui hanya membutuhkan seri bagi Indonesia untuk tampil sebagai juara grup, tapi tentu bermain di kandang sendiri, kemudian dengan performa yang semakin membaik, tidak ada alasan bagi Timnas Indonesia untuk hanya menargetkan sekedar draw. Kemenangan adalah buah dari apa yang harus kita dapatkan malam nanti dari Malaysia. Baik, terima kasih Bung Ovan. Tadi kalau misalnya kita melihat begitu ya dari Indonesia sendiri untuk kemudian hanya butuh hasil seri begitu ya untuk memastikan langkah ke semifinal. Sementara Malaysia ini wajib menang. Nah, ini hal-hal apa saja sih yang harus diwaspadai dari penampilan Malaysia malam nanti, Bung Ovan? Ya, sebagai sebuah rivalitas tentu Malaysia menempatkan pertandingan menghadapi Indonesia di pamungkas di grup ini sebagai sebuah target yang mereka tentu akan tampil mati-matian ya. Apalagi performa mereka semakin kesini juga semakin membaik setelah mereka dikalahkan oleh Filipina, kemudian mereka melumat Brunei dengan skor yang juga cukup telak. Nah,
kebangkitan atau performa yang membaik ini harus kita antisipasi. Apalagi tentu ada determinasi di balik itu semua, ada semangat yang berlebih jika Malaysia menghadapi Indonesia. Malaysia mungkin berprinsip sama dengan prinsip kita. Malaysia mungkin berprinsip mereka boleh kalah dari Filipina, mereka boleh kalah dari Thailand dan Vietnam, tapi mereka tidak boleh kalah menghadapi Indonesia. Apalagi kalau berkaca pada sejarah pertemuan antara kedua negara khususnya di usia 23, terutama di 6 laga terakhir. Harus kita akui, Malaysia lebih unggul, jauh lebih unggul dari Indonesia. Dalam 6 pertemuan di timnas usia 23 ini, Malaysia unggul 3 kali menang, kemudian kita hanya meraih 3 kali draw. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kemenangan kita di SEA Games 2021 yang lalu adalah sebuah kemenangan, karena di pertandingan normal 2 kali 45 menit kita tahu hasil itu draw. Walaupun akhirnya diadu penalti Indonesia menang, tapi itu tetap dicatat dalam sejarah sepak bola sebagai hasil yang draw. Jadi 6 pertemuan terakhir Malaysia menang 3 kali, kemudian kita hanya bisa 3 kali menahan mereka imbang di pertandingan normal di luar adu penalti ya. Oleh karena itu tentu Malaysia terlecut, semangatnya berlipat ganda jika melihat itu semua. Kemudian mungkin mereka akan mengatakan bahwa jika kita bisa mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri, tentu sebuah kejutan yang luar biasa, khususnya bagi pencinta sepak bola di Malaysia. Oleh karena itu Indonesia harus mengantisipasi faktor non teknis ini. Kemudian di luar itu kita juga harus bisa mengantisipasi bagaimana permainan kolektif mereka yang semakin membaik. Kemudian ada beberapa individu dari pemain-pemain mereka yang juga tampil luar biasa yang harus kita antisipasi pergerakannya, seperti misalnya Ziyad El Bashar, kemudian Firkus Tierney di depan, kemudian Hakimi Hazim. Nah sebaliknya di tim kita sebaiknya pelatih Van den Berg tidak lagi menurunkan formasi uji coba ya. Ini adalah laga yang syarat gengsi yang harus kita menangkan. Jangan lagi mencadangkan pemain sekelas Jan Stuyven. Kan tadi pelatih sudah mengakui bahwa lini depan daya gedor kita menjadi sangat tidak terlihat saat kita menghadapi Filipina beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu turunkan Jan Stuyven langsung di depan. Kalau bisa, menurut saya, hemat saya, trisula terbaik yang dimiliki oleh timnas usia 23 saat ini adalah Jan Stuyven, kemudian Raihan dan juga Rahmat Arjuna. Tempatkan mereka langsung turun bersama sejak menit awal di lini depan. Kemudian jangan ada perubahan di tengah, tetap tempatkan Doni, Arkan dan juga Ruby Darwish. Begitu juga Ferrari, kemudian Brandon dan penjaga gawang mungkin harus melihat siapa yang paling siap antara Ardiansyah ataupun Cahya Supriyadi. Sekali lagi kita harus mengantisipasi pertandingan ini, jangan terlalu overconfidence, kemudian antisipasi permainan cepat dari Malaysia, terutama transisi dari mereka dari bertahan ke menyerang. Sepertinya saya kok membayangkan ya bahwa laga nanti malam sepertinya Malaysia juga akan tampil sangat hati-hati. Bisa jadi mereka akan mengandalkan serangan balik, bertahan, kemudian membiarkan Indonesia asik menyerang, dan pada saat mereka mendapatkan kesempatan merebut bola, mereka akan melakukan transisi menyerang dengan sangat cepat, mengandalkan sayap mereka yang diisi oleh Tierney dan juga El Bashar ataupun Hakimi Hazim. Begitu. Baik. Itu dia tadi sempat di-share begitu ya, jangan ada perubahan di tengah, dan tadi komposisi pemain-pemain unggulannya juga sudah disebutkan. Tapi tadi terkait dengan dalam beberapa pertemuan terakhir di Piala AFF U23 ini kan Indonesia belum pernah menang melawan Malaysia. Nah seberapa penting sih Bung Ovan terkait dengan sejarah ini dalam memengaruhi psikologis tim? Kemudian terkait dengan performa dari Garuda Muda sejauh ini setelah dua laga begitu ya melawan Brunei dan Filipina, Anda menilai seperti apa nih Bung Ovan? Ya itu dia yang saya sebutkan tadi, bahwa terlepas sejarah telah membuktikan bahwa Malaysia masih jauh lebih unggul telak di setiap pertemuan antara timnas usia 23 antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu ini adalah kesempatan emas bagi kita. Target dari PSSI dan tentu dari segenap bangsa ini terhadap timnas usia 23 saat ini, apalagi kita bermain di kandang sendiri, adalah tampil sebagai juara grup, kemudian bisa meraih juara Piala AFF U23 ini. Oleh karena itu, test case pertama adalah saat kita menghadapi Filipina, dan pada saat itu kita bisa meraih kemenangan, walaupun tentu kemenangan tidak dengan cara normal karena kita tidak berhasil meraih gol dari kaki kita sendiri, tapi melalui gol bunuh diri dari Filipina. Kemudian ini dievaluasi total oleh pelatih, kemudian kita berharap malam nanti adalah merupakan penampilan terbaik di penyisihan grup ini bagi timnas Indonesia, sekaligus menjadi tes kedua bagi kita, apakah
target juara itu memang layak untuk disematkan bagi timnas usia 23 Indonesia ini atau tidak. Oleh karena itu, sekali lagi jangan menargetkan cukup dengan bermain draw, karena itu akan mengantarkan kita sebagai juara grup, tapi raihlah kemenangan malam nanti, tampilkan starting 11 terbaik, tampilkan the winning team yang memang sudah menjadi bentuk atau formasi tetap dari pelatih yang untuk mengarungi laga semifinal dan final nanti. Karena sekali lagi target kita adalah juara di usia 23 AFF ini. Oleh karena itu kita akan melihat performa timnas Indonesia nanti malam. Apalagi ini di kandang sendiri, didukung oleh puluhan ribu penonton yang hadir di GBK. Ada pemain ke-12 di situ yang tentu dukungannya akan luar biasa. Kemudian apakah dukungan itu dibarengi oleh performa kita di lapangan? Apakah anak-anak ini memang layak untuk tampil sebagai juara sebagaimana yang ditargetkan oleh PSSI tahun ini atau tidak? Malam nanti adalah merupakan jawaban yang terbaik bagi performa timnas Indonesia. Baik, Bung Ovan, terima kasih banyak tadi ya. Raihlah kemenangan malam nanti, jangan hanya berpuas dengan target hasil imbang begitu ya. Raih kemenangan dan bentuk formasi sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bung Ovan, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dengan iNews Siang. Salam sehat, sampai berjumpa kembali.